Halo, welcome back to our YouTube channel. YouTube channel gue udah di take over, jadi YouTube channel terbaru kita. Namanya apa? The Ans. Namanya The Ans. Daripada kita bikin YouTube channel baru, kita sepakat untuk ganti namanya jadi The Ans. Sekarang kita mau jawab-jawabin pertanyaan dari kalian yang kemarin udah dikumpulin dari question box-nya Anov sama di kolom komen di aku. Tapi sebelumnya kita ada Anasya di sini karena dia lagi nggak mau ditaro, mau tidurnya di gendong. Jadi ada dia nggak pertanyaan. Jadi selama video ini kita bakal ngejawab kurang lebih ada 20-an pertanyaan yang udah kalian tanyain. Ada nyamuk lagi. Udah gitu, nggak semua dari pertanyaan yang udah kalian tanya kemarin akan kita jawab karena beberapa ada yang gue rasa ya nggak terlalu penting, jadi nggak bakalan kita jawab. Kita langsung jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, perubahan apa yang kalian alami setelah hadirnya Anasya? Semuanya nggak sih berubah? Bisa dibilang begitu? Tapi lebih kayak setelah ada Anasya kita tuh nggak boleh lagi aku kamu gitu, lebih harus ke kita sebagai keluarga, nggak boleh ada egois lagi. Awal-awal sih jam tidur pasti berubah sih, karena ngurusin Anasya masih rewel kan. Jauh lebih memerhatikan satu sama lain aja sih, dan lebih fokus ngurusin Anasya tentunya. Tips Kak Ninis dan Kak Anov kalau mengatasi Anasya sedang nangis atau rewel itu gimana? Kalau aku sih, kalau sekarang aku udah tahu gitu bedanya dia pengen nyusu atau misalnya dia pengen main atau dia bosen atau sekedar ngantuk pengen digendong doang, itu udah mulai bisa bedain gitu. Jadi nggak terlalu susah sih sekarang ngatasinnya. Kalau awal-awal sih baru yang kayak ini kenapa gitu. Ya ini lebih panikan sih orangnya. Kalau gue berjalan dengan sendirinya aja, let it flow aja. Anasya nangis, tenangin, sabar, nggak usah panik. Kalau kita nggak panik, jauh lebih cepat ngatasin kalau misalnya dia lagi nangis atau lagi rewel. Ceritain pas udah berapa minggu Kak Ninis tahu hamil, terus ekspresi Kak Anov pas dikasih tahu soal kehamilan Kak Ninis itu gimana? Banget videonya hilang. Jadi Ninis baru ngehapus data-data di handphonenya dengan sengaja. Oh baik. Nggak tahu tujuannya apa. Jadi handphone aku tiba-tiba memorinya full, nggak ada notifikasi sama sekali, terus tiba-tiba mati, nggak bisa nyala dan harus di restore. Jadi semua dari 2018 sampai 2020 hilang. Oke, jawabannya aku itu tahu sekitar udah 6 mingguan. Pokoknya itu pas bulan puasa aku iseng cek aja karena dari bulan-bulan sebelumnya belum positif. Terus aku tuh kalau misalnya dapet nggak pernah teratur gitu loh. Jadi ya udah kalau misalnya cek nggak positif dicoba lagi misalnya minggu berikutnya pas belum dapet gitu. Terus ekspresinya Nov pokoknya pas baru bangun tidur aku kasih tas packnya, terus dia nggak tahu cara bacanya gitu awalnya, jadi agak lama. Karena mata gue rabun karena baru bangun tidur, jadi belum terlalu jelas penglihatannya, jadi bingung apa gitu. Tapi udah paham kalau dia nunjukin itu test pack kayaknya hamil, tapi gue nggak tahu hasilnya pada saat itu karena nggak kelihatan. Terus ya udah habis itu langsung dipeluk deh. Berikutnya, nyiapin nama buat Ana dari pas Kak Ninis hamil berapa bulan? Aku sebenarnya udah punya nama-nama buat Anasya tuh dari sebelum hamil bahkan. Cuman pas udah hamil dan udah tahu jenis kelaminnya, baru kita perbanyak tuh, kita sortir satu-satu. Yang paling susah tuh nyambunginnya gitu sih sebenarnya. Kayak dari nama awal, nama tengah, sama nama akhir. Pertama sih awalnya gue pengennya cuma 2 kosakata doang, tapi dipikir-pikir kalau ada nama keluarga seru juga gitu loh. Karena yang paling susah pas terakhir kali nyari nama keluarga, karena tuh mutar, kita harus nyari beberapa nama. Akhirnya ya udah dipikir-pikir kenapa nggak dipakai dari salah satu nama orang tuanya, akhirnya dipakai nama gue. Kak Ninis, Papa Anov suami kooperatif nggak dalam mengurus anak? Kebagian bantuin apa biasanya? Harus kooperatif lah, gimana sih? Kalau nggak kooperatif biasanya aku lumayan bete sih, karena capek kan kalau misalnya sendirian ngurusin anak, ya nggak? Ya, betul. Terus kalau kebagian bantuin biasanya kalau dia habis nyusu, aku minta tolong Anov buat sendawain. Terus kalau misalnya tengah malam, itu jamnya Anov tuh sampai jam 2 pagi. Dulu sih awal-awal sampai jam 3 pagi. Gue begadang dulu sampai jam 3 pagi. Habis itu jam 3 pagi dan seterusnya tuh giliran Ninis. Kalau misalnya Anasya pipis atau pup, itu Ninis yang gantiin. Ya biasanya sih kita sama-sama tidur aja sih. Tapi kalau misalnya kebangun, sadar dia bangun, itu
ya sesuai dengan jadwalnya yang lagi piket. Tapi semakin kesini semakin kayak ya udah, kalau misalnya anak lagi mau gantiin, anak yang gantiin. Kalau misalnya aku, pastinya aku gitu. Kak, siapa yang lebih cemburuan dan siapa yang paling cuek? Kalau cemburuan kayaknya sama aja sih. Cuman kalau aku lebih ditunjukin. Kalau Anof tuh cemburuannya diem-diem dulu, terus nanti tiba-tiba cemburu. Kayaknya kita sama deh, sama-sama awal mendem dulu, terus nanti lama-lama. Terus kalau cuek, lebih cuek Anof sebenarnya. Apa persamaan dan perbedaan antara Kak Ninis dan Kak Anof? Banyak sih, persamaannya banyak, perbedaannya juga banyak gitu loh. Apa ya persamaannya? Selera film sama musik secara keseluruhan sama, cuman kalau Anof suka horor, aku enggak. Kok perbedaannya? Soal makanan banyak yang beda. Ninis bukan pemakan segala, sedangkan gue pemakan segala. Ninis nggak suka beres-beres, gue orangnya suka beres-beres banget. Oh, gue orangnya agak perfeksionis. Ninis ya seadanya aja. Anasya bakalan punya adik berapa? Gue sih pengennya 3, tapi ya semua itu kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaannya berapa, rezekinya dikasih berapa, ya kita harus amanah. Ceritain perjalanan pas mau nikah dong, Kak. Jadi intinya adalah kita dari awal pacaran itu tuh emang tujuannya buat nikah. Jadi emang udah tahu akan menikah. Waktu itu akhirnya Anof yang bilang, kita udah ada tabungan, udah ada ini, kenapa kita nggak alokasikan ke yang lebih baik aja? Ya udah, salah satunya kan menikah. Gue mikir kenapa nggak kita lanjutin ke jenjang yang lebih serius. Pada saat itu belum tercetus untuk nikah sih, tapi memang arahnya ke sana. Cuman gue pengen, gue pada saat itu punya uang, gue nggak pengen gue punya uang dan gue hambur-hamburin untuk hal yang nggak penting. Ya akhirnya itu gue omongin ke Ninis, ya akhirnya itu dengan berjalannya waktu ya kita menikah gitu. Kalian sering couple-an disengaja atau enggak? Siapa yang selalu ngajak? Awal-awalnya sih dulu nggak terlalu sering pakai baju couple-an ya, tapi abis itu gue yang ngajakin untuk pakai baju samaan. Mulai dari baju, celana, sepatu, tapi pada awalnya itu nggak langsung nggak langsung semuanya sama. Tapi dulu kita juga sering nggak sengaja sama. Ya, gimana cara menghadapi perbedaan pendapat atau masalah versi Kak Anof dan Kak Ninis? Mau nggak mau, cara terbaik yang ditempuh adalah dengan cara diomongin baik-baik. Pokoknya yang pertama itu kuncinya adalah komunikasi. Kalau dulu karena aku mendem, terus pas udah numpuk aku melakah banget sama Anof, sekarang jadinya nggak bisa mendem lagi. Kayak ya udah, kalau misalnya ada sesuatu langsung diomongin, dan sebenarnya itu lebih enak sih. Jadinya nggak lebih lega, nggak kepikiran lama-lama gitu di pikiran masing-masing. Cerita awal mula ketemu, ini gue paling males sih sebenarnya ngebahas ini. Udah sering banget diceritain, dan di vlog gue yang sebelumnya pun yang ada Ninis dan teman-teman juga udah diceritain awal mula ketemu. Tapi karena banyak yang nanya, ya kita ceritain secara singkat. Jadi gue kenal Ninis karena dikenalin Marco. Janjian ketemu sambil ngopi, terus itu ketemuan lagi berapa kali sampai akhirnya kita dekat, chattingan, ya sampai akhirnya pacaran. Sesimpel itu sih sebenarnya kenalannya, nggak ada yang istimewa. Gitu, iya, nggak dijodohin. Awalnya sih kita temenan dulu. Awalnya temenan dulu. Kita segala macem, terus makin lama ya udah deket. Nggak tahu ya apa yang Marco ngomongin ke Ninis, gue nggak pengen tahu. Tapi memang awalnya memang nggak ada keinginan pacaran awalnya. Bahkan Marco coba bilang, ini teman gue baru putus nih 2 minggu, lo kan udah jomblo nih 2 tahun nih gitu. Oh, oke, aku baru tahu. Pertanyaannya kamu yang jawab. Kenapa teman-teman kalian selalu bilang sabar-sabar ya manis sama Anof? Emang Kak Anof tuh suka ngapain sih? Lo nggak bisa dijelasin gimana ya, tingkah lakunya Anof tuh termasuk ajaib gitu loh. Kayak aduh, bener-bener nggak bisa dijelasin. Terus dia tuh suka banget nonton video yang kecelakaan gitu. Itu bukan suka? Enggak, kamu suka itu. Terus pokoknya selalu share sama anak-anak juga segala macam. Nah, terus kayak Shanin dan yang lain-lain tuh kayak, ya ampun ini seru banget ya Anof kayak gitu. Terus sampai pas hamil pun aku bilang sama Anof, kamu nggak boleh nonton video kayak gitu. Apa ya, kayak dia tuh jokesnya udah bapak-bapak banget dari sebelum punya Anasya. Bahkan dari pacaran tuh jokesnya udah bapak-bapak aja. Dan yang paham itu cuma Fadil, karena Fadil emang udah yang bapak-bapak. Orang di luar sana, teman-teman gue itu selalu bilang gue psikopat. Pokoknya lebih sabar-sabar itu sekarang sih lebih seringnya karena jokesnya Anof aja sih. Pokoknya kalau Anof udah ngejokes biasanya aku cuma diem aja. Siapa yang paling sering ngalah kalau adu argumen? Ninis. Kenapa dulu dalam kandungan dipanggilnya Bebinda? Itu pertama kali yang ngomong nikah sama nenek pas di Bali, karena Baby Andara. Siapa yang paling boros? Sama. Tergantung sih, patokan borosnya dari mana. Iya. Kalau gue dibilang boros ya boros, tapi nggak
nggak yang boros. Kita borosnya nggak berlebihan gitu. masih dalam budget. Kita menyesuaikan dengan budget, dengan uang yang kita punya. Jadi kita nggak pernah yang namanya boros, nggak punya duit terus itu kita belanja sesuatu yang mahal, itu jarang banget. Kalau Ninis itu borosnya, Kalau sekarang barang-barangnya Anasya sih. ya kalau sekarang tuh Tapi dibilang boros barangnya Anasya juga enggak, karena pasti kayak oh ini nih baru nemu ini aku beli ini ya. Dan biasanya kalau barang Anasya pasti aku selalu ngomong sama Anov kayak kita kayaknya butuh ini deh buat Anasya gini Ya. aku beli ya gitu. Kalau Ninis dulu waktu pacaran dia itu suka beli dia satu makanan, kedua skincare, kosmetik, itu banyak banget. Kalau gue tuh lebih ke hobi. Gue tuh hobinya koleksi jersey bola sama kamera. Udah bangun. My God, langsung melotot. Kamu kaget? Papa lagi ngomong. Hello. Jadi Anasya baru bangun setelah tidur 2 jam. Pernah nggak kan ini selarang ke Anov nongkrong atau sebaliknya gitu? Kalau larang sih yang kayak kamu nggak boleh pergi gitu, itu nggak pernah. Lebih kayak jangan pulang malam ya gitu. Betul. Kita berdua itu kalau ngelarang pasti pernah misalnya kayak gue nggak suka Ninis pergi ke suatu tempat yang itu atau ketemu dengan seseorang, sebaliknya Ninis juga seperti itu ke gue. Tapi sih jarang ya, kita tuh jarang nongkrong banget orangnya. Pasti selalu berdua. Kita biasanya kalau pergi pun berdua. Rahasia romantis kalian? Gak ada sih, sebenarnya kita nggak romantis ya. Dan gue bukan tipikal orang yang romantis, sama sekali nggak romantis. Gue jadian sama Ninis, gue nggak nembak dia. Gue cuma ngajakin pacaran, nggak ada yang nembak-nembakan. Habis itu pas kamu mau jadi pacar aku nggak? Tidak. habis itu waktu pas tunangan gue nggak ngelamar dia dulu secara official yang bener-bener mau nggak kamu nikah sama aku, nggak langsung ketemu keluarga. Habis itu kita langsung tunangan. Kalau aku rahasia romantisnya sebenarnya lebih ke ya anggap aja kita sahabatan juga gitu loh. Oh jadi kita sahabatan? Apa gimana? Maksudnya tuh kayak nggak cuman kayak suami istri, tapi lebih ke oh dia suami gue tapi gue bisa jadiin dia sebagai sahabat gue juga yang selalu ada buat gue segala macam. Itu sih kayak supaya tetap harmonis mungkin ya, bukan romantis. Kan ini pakai babysitter atau enggak? Enggak. Kita nggak punya babysitter. Kita di rumah ada asisten rumah tangga. Iya. Dulu nembaknya Nis ngomong apa di mana? Nggak nembak. Pokoknya pas Idul Adha tahun 2017 itu akhirnya pacaran, tapi nggak ada tembak-tembakan, cuma kayak jadi kita pacaran nih udah gitu. Terus ya udah pacaran. Selanjutnya berapa lama pacaran? Kita pacaran cuma setahun. Setahun itu pun kita tunangan. Iya. Jadi 1 September 2017 pacaran, 1 September 2018-nya kita tunangan. Ana lebih mirip siapa? Belum ketahuan sih sebenarnya. Karena dia masih kecil. Apa yang kalian harapkan dengan umur Anda yang seperti baru segini? Masih berubah-ubah Masih berubah-ubah mukanya. Cuman untuk saat ini dia mirip banget sama Malik. Iya. Anaknya Mbak Ica yang kedua. Tips cara menyatukan keluarga dari kedua belah pihak sebelum menikah. Nggak ada tips khusus sih. Iya. Cuman aku ngomong sama keluarga aku, anak ngomong sama keluarganya dia, kasih tahu maksud dan tujuan kita itu apa, rencananya gimana. Terus kalau udah ketemu tanggal yang pas, ya udah tinggal diketemuin deh kedua belah pihaknya. Lalu apa yang perlu disiapkan untuk menikah di usia 25 tahun? Modal, mental, dan sharing sama orang-orang. Ya modal nomor 1. Kalau nggak ada modal nggak bisa nikah. Walaupun nikah itu nggak mahal. Udah gitu mental. Jangan anggap nikah itu suatu hal yang Cuma nikah. gampang. Menyepelekan nikah adalah suatu hal yang ya udah sama aja kayak pacaran. Karena nyatanya tidak seperti itu. Karena harus benar-benar serius, harus benar komitmen dengan keputusan satu sama lain. Gak bisa gue lo, jadi harus udah matang di situnya. Dan jangan sampai kalian nanti menyesal karena nikah dengan persiapan yang tidak matang, akhirnya jadi cerai. Nah, uzubillah min zalik, jangan sampai. Pokoknya Walaupun kita sekarang baru nikah berapa? Kita 1,5 tahun ya? Mau 2 tahun. Pokoknya masih nikah baru itu sakral, bukan yang kayak pacaran. Tuh iya. kata Anasya iya. Pokoknya benar-benar mentalnya tuh udah harus disiapin kayak gue harus bisa komit nih seumur hidup gue. Itulah pertanyaan yang kalian Tanyakan
tanyakan ke kita. Lebih kurangnya bodo amat. Gue nggak peduli. Jadikan video ini sebagai hiburan, jangan diambil serius, jangan diambil hati. Gue harap ini menghibur kalian, walaupun gue rasa ini sangat boring. Lalu, insya Allah kita kedepannya akan bikin video-video vlog baru. Terus tonton video kita atau video-video YouTube gue sebelumnya yang udah pernah gue bikin. Jadi jangan lupa dilihat. Kalau video ini viewersnya nggak nyampe 1000, gue tutup account-nya. Karena kalian harus nonton video-video gue dan video ini. Oke? Anything to say, Nis? Pokoknya insya Allah kedepannya bakal ada vlog aku sendiri juga di channel ini, tapi vlognya Ano sendiri juga di channel ini, dan vlog kita berdua. Jadi nggak kita berdua terus videonya. Dan buat kalian yang mau ngasih masukan untuk video-video kita ke depannya, bisa langsung aja komen di video ini atau di video-video lain, atau DM kita di Instagram. Kasih saran kalian mau ngeliat video apa dari kita, dan kalau misalnya kita sanggup untuk bikin, akan kita bikin videonya. Sekian video kali ini, terima kasih udah nonton. Follow Instagram kita, gue di Anovari Prabowo, Aku di Anissa NNS. Ana di Anasya Siveria, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Bye guys. Oke, yuk. Oke. Bye guys. Jadi ini gue malas ngeliat ini. Jadi kemarin ini dindingnya agak kotor, gue coba bersihin, dan ini yang terjadi. Ada bekas gue ngebersihin airnya. Dan ini harus dicat lagi.